Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil ma'bud dzil 'ata'i wal manni wal jud wahibil hayati wa khaliqil wujud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh dzul khuluqil hamid war ra'yir rasyid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman mutalazimaini ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Majelis hakim yang mulia dan hadirin yang dirahmati Allah. Di era disrupsi digital, teknologi berkembang lebih cepat daripada kemampuan manusia dalam mengendalikannya. Informasi berlomba masuk ke rumah-rumah kita tanpa izin, mempengaruhi anak-anak, membentuk perilaku, bahkan menggeser nilai-nilai keluarga. Cahaya layar sering lebih menarik daripada cahaya cinta orang tua, dan dunia maya terasa lebih memikat daripada petua yang penuh makna. Kementerian Komunikasi dan Digital merilis data pengguna internet dalam 2 tahun terakhir, mulai medio 2023 sampai 2025. Penetrasi internet di kalangan anak-anak dan remaja terus meningkat pesat. Sebagaimana data yang ditarik dari Badan Pusat Statistik Nasional, dari 64 juta remaja, 50% lebih aktif online dengan durasi penggunaan harian cukup tinggi, yaitu rata-rata 8 jam per hari. Hadirin, di tengah guncangan inilah keluarga yang seharusnya menjadi benteng terakhir akhlak justru berdiri rapuh dan tak teruji. Di balik kemajuan teknologi tersembunyi ujian moral, akhlak, dan kecerdasan spiritual yang harus dihadapi setiap anggota keluarga. Karena itu hadirin sekalian, kekhawatiran orang tua akan ketahanan keluarga harus dikedepankan agar tidak meninggalkan generasi yang lemah di tengah disrupsi digital yang semakin liar dan brutal. Karena itu, pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Menjaga Ketahanan Keluarga di Tengah Disrupsi Digital. Sebagai landasan syarahan ini, marilah kita simak firman Allah
An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya mati meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah yang mereka khawatir terhadapnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar dalam hal menjaga hak-hak keturunannya. Hadirin, dalam tafsir Al-Misbah jilid 2 halaman 354, Profesor Dr. Muhammad Shihab menukil bahwa asbabun nuzul surah An-Nisa ayat 9 tersebut terkait kisah Sa'ad bin Abi Waqqas yang sakit keras dan ingin menyedekahkan seluruh hartanya. Lalu turunlah ayat ini sebagai peringatan agar jangan meninggalkan ahli waris, terutama anak-anak dalam keadaan lemah, baik secara ekonomi, ilmu, akhlak, bahkan akidah, serta memerintahkan wali atau orang tua untuk bertakwa dan bertutur kata yang benar dalam mengurus harta mereka. Sayyid Qutb dalam tafsir fi Dilalil Quran juz 4 halaman 157 menyatakan bahwa ayat tersebut secara umum menekankan tanggung jawab orang tua untuk mempersiapkan generasi masa depan yang kuat, baik secara ekonomi, ilmu maupun agama. Dewan Hakim yang mulia dan hadirin yang berbahagia, dari penjelasan para mufasir tersebut, maka peran orang tua menjadi sangat vital dalam menyiapkan generasi yang kuat dalam bentuk ketahanan keluarga secara utuh. Walaupun fenomena disrupsi digital bukan sekedar teori, tetapi banyak contoh yang menunjukkan melemahnya ketahanan keluarga yang terjadi di tengah-tengah kita. Kasus anak kecanduan game online tahun 2023, seorang siswa SMP di Jawa Barat
Melihat begitu dahsyatnya fenomena disrupsi digital yang mampu mengampas perhatian anak-anak kita, menggerogoti komunikasi di rumah, bahkan mengguncang akhlak dan moral keluarga, maka muncul pertanyaan besar dalam hati kita. Bagaimanakah kita menjaga ketahanan keluarga di tengah perubahan zaman yang begitu cepat ini? Sebagai jawabannya, marilah kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Luqman ayat 12 sampai 13. Walau telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Siapa yang kufur, tidak bersyukur, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasihatinya, "Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin, dalam tafsir ringkas Kementerian Agama juz 1 halaman 206
menjelaskan bahwa melalui ayat ini Allah mengajarkan kepada kita, pertama, kekuatan keluarga bermula dari kesyukuran dan kelembutan hati. Luqman tidak mengajarkan dengan bentakan, tetapi dengan kasih. Kedua, tauhid adalah fondasi pertama ketahanan keluarga. Luqman memulai pendidikan anaknya dengan iman. Ketiga, orang tua adalah madrasah pertama dan utama. Artinya, rumah adalah tempat lahirnya bimbingan. Dewan Hakim yang mulia dan hadirin yang berbahagia, dari uraian tersebut dapat kami simpulkan bahwa jika keluarga ingin kuat menghadapi badai disrupsi digital, maka jadikanlah rumah-rumah kita seperti rumah Luqman, rumah yang disinari cahaya Al-Quran, rumah yang penuh nasihat, rumah yang penuh hikmah, rumah yang dijaga tauhid, serta rumah yang dipimpin oleh cinta dan keteladanan. Karena sungguh ketahanan keluarga adalah cahaya, dan cahaya itu hanya akan hidup bila hati manusia di dalamnya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.